Kudakan juru selamat, berkatilah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu terkasih, salam sejahtera. Pastor mau cerita nih, hari ini saya mendapat satu kesempatan yang mana mendapat info dari seorang ibu di Manado. Namanya Ibu Deborah, yang mengkisahkan bagaimana pergumulan anaknya. Kebetulan di Balikpapan. Pastor ini fokus Balikpapan ya, supaya tidak melebar kemana-mana. Nah, singkatnya di pesan itu disampaikan anaknya sudah 2 minggu di Balikpapan, bisa dibilang bahasanya luntang-lantung atau terlantar gitu ya. Sampai numpang tidur di masjid dikarenakan tidak punya ongkos. Puji Tuhan, dalam hal ini saya terima kasih ya, di Balikpapan banyak orang yang bisa tergerak membantu, sampai bahkan rumah ibadah masjid juga bisa menampung untuk dia istirahat. Ini menurut saya keren banget, tetapi juga sekaligus menjadi sebuah perhatian ya, supaya kedepannya jikalau ada case-case seperti ini dari pihak gereja atau pembimas Kristen, bisa juga ada namanya call center ya. Dan dalam hal ini tadi saya langsung bertemu dengan Ibu Lucy Situmean sebagai kepala pembimas Kristen di Balikpapan, supaya hal-hal begini tolong disosialisasikan call centernya. Jadi kalau ada misalnya orang yang mengalami ini dan dia beragama Kristen, yang pertama dia bisa menghubungi call center. Entahkah nanti kita siapkan rumah singgah, ataukah Pastor Andy ikut membantu bekerja sama dengan pembimas Kristen atau yayasan-yayasan yang bergerak di bidangnya, supaya tidak ada sampai terulang seperti yang dialami anak dari ibu terkasih ini. Lalu akhirnya saya gercep bersama dengan tim yang ada, ditemani juga Pak Michael, Ibu Esther ya, langsung untuk menindaklanjutin. Ternyata kondisi anak ini prihatin banget, karena dalam 2 minggu luntang-lantung atau terlantar di Balikpapan itu drop kesehatannya. Jadi tiba-tiba dia drop, dan akhirnya orang di seputar sana yang saya dapat info, di seputar ada warung gitu, membawanya ke rumah sakit itu kira-kira. Nah, sudah dalam kondisi ini baru ibunya menghubungi Pastor Andy. Karena di Balikpapan, sekali lagi bahwa ini fokus Balikpapan ya. Kalau saudara di luar Balikpapan, saya percaya ada banyak anak Tuhan yang punya hati yang sama, yaitu menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan Yesus. Nah, ini di Balikpapan akhirnya singkatnya kami langsung hari ini langsung dibantu oleh tim yang ada ya, ke rumah sakit, dan setelah ditangani semuanya, puji Tuhan kondisi membaik dan bisa pulang. Dan saya tanya, apakah kerinduanmu? Apakah lanjut mau kerja di Balikpapan, atau seperti bagaimana dia bersaksi dia kehabisan dana karena dijanji di satu kota, ternyata tiba-tiba di cancel. Nanti saudara lihat ini kesaksian setelah ini. Tapi dia berkata mau pulang saja ke Manado. Menarik Jokote. Jadi tentu dalam hal ini kami ada berkat ya, kami membantu untuk bisa tiket pulang ke Manado ya. Tadinya mau dipikir mau naik lewat darat lalu sambung bus gitu, punya hitung jarak, durasi, ada tambahan. Udahlah, Pastor ada berkat, tabur benih saja untuk anak terkasih ini pulang ke Manado. Ini kalau dilihat oleh anak terkasih video ini, ataukah orang tuanya Ibu Deborah di Manado, puji Tuhan, Tuhan mengasihi keluarga ini. Tidak perlu terima kasih sama kami. Kami hanyalah seorang hamba yang melakukan harus kami lakukan. Terima kasih sama Tuhan ya, Tuhan yang mempertemukan. Jadi supaya saya mentolak pengkultusan, saya menolak saudara-saudara bersikap berlebihan kepada hamba Tuhan. Kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ini video akan saya lanjutkan dengan kesaksian langsung bagaimana anak itu persiapan ke bandara, dan dia sudah sehat, yang tadinya sempat drop, lewat berkat doa dan juga care dari tim Kementerian Agama dalam hal pembimas Kristen, Ibu Lucy dan timnya Pak Michael dan teman-teman yang lain. Puji syukur hari ini saya share video dengan bangga, dengan puji Tuhan. Anak ini sudah, waktu saya share video ini dia sudah di bandara dan sudah akan prepare terbang kembali ke Manado. Artinya di bulan Desember ini oleh berkat Tuhan dia bisa kumpul
keluarga mama di Manado dan mereka Natal di Manado. Kira video ini bisa menggugah setiap hati khususnya sama anak Tuhan Yesus di bulan Desember ini. Marilah kita menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, mau jadi berkat bagi orang yang membutuhkan, betul-betul membutuhkan. Dan aduh, bagaimana rasanya ya? Pastilah perasaan mamanya di Manado ini, saya bayangkan mama saya, karena dulu saya juga sempat merantau. Mama saya sekarang udah pulang ke surga. Bagaimana seorang ibu bila mana anaknya lagi susah, tapi dia kasihan tidak punya dana, hanya bisa nangis dengan air mata dan berdoa. Dan tiba-tiba hari ini semuanya clear karena dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang mau peduli dan bahkan menyiapkan semua sampai kembali ke Manado. Pasti senang sekali. Saya ikut membayangkan ketika ada orang tua alami itu dan tiba-tiba ada yang take over, pasti senang sekali. Saya ikut mau teteskan air mata, terharu banget. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua hanya karena anugerahnya. Amin. Video ini terberkati. Kalau saudara lihat ini video di channel YouTube Pastor Randy Simon TV, tolong dibantu subscribe ya. Nah, kalau sudah lihat di TikTok atau di Facebook, tolong dibantu di share. Kira jadi berkat bagi semua kita. Biarlah di bulan Desember ini 2024 kebaikan Tuhan Yesus tersebar. Jadilah berkat dan biarlah semua orang, setiap orang tahu, merasakan, mengalami, kenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Bless you, dadah. Dor. Jadi waktu itu saya kerja di Tenggarong, Pak. Akhir itu kerja di Tenggarong, lalu habis itu dapat panggilan ke Jakarta. Dapat panggilan ke Jakarta dijanjikan dengan gaji yang lebih besar. Tapi setelah itu, tapi waktu ke Jakarta itu disuruh pakai dana pribadi dahulu dan dibilangnya akan digantikan di saat udah sampai di Jakarta nanti. Setelah itu ternyata sampai di sana perusahaannya udah lagi sementara tidak bisa beroperasi di sana. Memang kebetulannya pas itu pakai dana pribadi dan saya coba minta klaim lagi yang dijanjikan itu, tapi tidak dapat kembalian 1% pun itu nggak dapat, Pak. Dan akhirnya dengan uang tersisa dibantu juga sama mama karena nggak cukup waktu itu mau balik ke Manado, jadi balik ke Balikpapan lagi. Dan ya tepatnya pas itu di Balikpapan memang posisinya udah nggak ada punya apa-apa lagi, baru nggak ada tempat tinggal, jadi makanya ngelantur ke sana ke sini, tidur di masjid, ya begitulah, Pak. Dan akhirnya bisa sampai Tuhan pertemukan dengan Pastor Andi. Terima kasih, Pastor.